Kita menangani apa yang mungkin kita perlu buat di Aceh ya. Pasal ceritanya terlalu banyak. Cerita daripada cerita sedih, cerita daripada cerita pengurusan, cerita daripada keadaan yang macam tak ada jawapan. Macam tak ada jawapan pasal ada komen-komen yang kita dengar juga amat memilukan kita ya, dalam keadaan orang yang tertekan, penduduk Aceh yang amat tertekan. Kita lihat macam mana perjalanannya. Kita tak ada jawapan. Kita tak ada jawapannya. Contohnya macam mana dengarnya makanan dah ada pun tak boleh diedarkan. Makanan yang nak pergi pun banyak persoalan. Bantuan yang kita salurkan memang kecil lah. Memang kita pun tak sangka banyak. Sebab itu bila kita war-warkan pun masa mulanya tu sekadar macam mungkin macam banjir di Kelantan tahun 2015 apa macam gitulah, banjir besar itu. Rupanya lebih daripada itu. Maksudnya bila pergi tu kita punya persediaan tu taklah sebesar yang kita jangkakan kan. Jadi tapi tak apa, kita pergi dan bila pergi dia dengar pula macam-macam apa tak dibenarkan, apa tak di not welcome lah, lebih kurangnya not welcome lah bantuan dia. Ini satu benda yang mengejutkan lah, sangat kontras dengan apa pengalaman NGO yang pergi ke lapangan. Itulah. So mungkin lepas ni kita nakkan sebenarnya kena buat satu move untuk menggembling tangan untuk membantu mereka sebagaimana di Gaza kan. Di Gaza tu dia macam itulah, ada sekatan-sekatan. Kita tak maulah benda tu sama-sama negara bukan dalam keadaan perang pun kan. Kenapa perlu dihalang? Sepatutnya benda ni kena dibuka dan untuk menjemput lebih ramai orang membantu kerana saudara Islam. Dan kita lihat bagaimana dalam video kan, orang berkilometer nak jalan, nak semata-mata nak ambil beras je. Itu yang maksudnya dah kritikal lah tu. Orang boleh sanggup berjalan sampai 5 kilometer nak ambil beras. Maksudnya dah terlalu lapar tu. Kalau tak, biasanya tak perlulah. Benda-benda memang akan ada sampai bantuan dan semua. Jadi ini benda-benda dan pengalaman bila di sana tu tak, saya dengar kurang kalau macam kemah-kemah kan. Kalau sini ada kemah untuk bangsa-bangsa. Biasanya akan ada tentera ataupun ada polis-polis, tapi hampir tidak kelihatan. Jadi satu benda yang mengejutkan buat kami yang biasa. Pengalaman di Malaysia ni biasa kalau ada bencana akan ada polis, ada tentera dan sebagainya, tapi tidak berlaku di Aceh. Banjir yang terjadi ni adalah banjir lumpur yang berserta dengan pokok-pokok lah, kayu-kayu. Jadi di sana mereka terputus bekalan makanan, terputus bekalan elektrik. Yang kami fahamkan di sana pencawang elektrik tu telah hanyut bersama dengan banjir tu. Jadi mereka ni ibarat pekan zombie lah kita kata kat sana. Terlalu dahsyat bila kita tengok dengan keadaan sawah padi yang musnah, terkena banjir lumpur tu. Jadi yang paling kita risaukan, na'udzubillahnya, adalah selepas ni mungkin bantuan makanan ni memang sangat diperlukan. Sebabnya kita risau akan terjadinya kebuluran lah. Bila kata terputusnya bekalan makanan apa semua kan, dan bila bantuan-bantuan daripada luar ni sendiri disekat. Jadi kita haraplah insya-Allah dengan kerjasama ni kita dapat bantu saudara kita se-Islam kita di Aceh tu lah, insya-Allah. Saya tidak menceritakan tentang ditutup-tutupi, tapi memang ini tertutup untuk Aceh. Sehingga kalau tidak ada awak media, mungkin masyarakat Aceh tertutup dan tidak diketahui oleh luar. Yang kita sayangkan adalah setelah terjadinya banjir dan musnah segala harta benda, rumah-rumah musnah, tempat tinggal semua menjadi lautan, menjadi tempat kayu-kayuan, tempat sampah. Mereka tidak ada tempat untuk berlindung. Bahkan makanan pun tidak ada. Ada yang tidak diketahui, yang tidak sampai media ke sana. Tertutup, terutama daerah-daerah Benar Meriah, daerah Takengon, Aceh Teming,
Aceh Utara sebagian, kalau Biren sudah mulai lancar. Banyak kawan-kawan kita yang sampai saat ini belum mendapatkan bantuan apa-apa. Hanya dari korban membantu korban. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh korban dengan menempuh, dengan membawa kendaraan, harus berjalan kaki. Karena apa? Karena yang pertama, jalan tidak ada, akses jalan tidak ada. Setelah itu, kalaupun ada jalan, di situ banyak kayu-kayu yang melintang, yang mereka tidak sanggup untuk mengangkat. Sementara alat berat untuk mengangkat itu tidak akan mampu mereka lakukan kalau tidak ada bantuan dari pemerintah. Namun sampai saat ini, rekan-rekan media sudah melihat, saya tidak menceritakan lebih, bahwa kayu-kayu itu masih ada yang terbentang di jalan. Bagaimana mereka mau jalan? Kami dari lembaga Aceh Bersatu yang membawa bantuan harus mendaki jalan yang terjal. Bahkan ada mobil kami yang jatuh ke jurang dan kawan-kawan yang meninggal dunia. Mereka yang membawa bantuan. Meninggal dunia ada 8 orang karena mengantarkan bantuan itu. Mereka tidak memikirkan diri mereka meninggal. Nyawa mereka serahkan. Karena apa? Mereka mengharapkan ridha daripada Allah. Itu yang mereka lakukan. Tetapi masih juga dibuat halangan dan rintangan, malah ditakut-takuti. Saya tidak mengatakan itu aparatur negara. Tapi mereka ditakut-takuti dengan administrasi yang tidak masuk akal. Inilah yang sebetulnya harus diketahui oleh dunia luar, bahwa kami masyarakat Aceh sekarang sangat memerlukan bantuan tersebut, terutama makanan, obat-obatan. Bahkan kalau sekarang mereka mau makan dengan ikan asin saja yang membuat mereka sakit gigi. Kalau sakit gigi saja, mereka tidak akan mendapatkan obatnya. Sakit gigi aja, tidak kita ceritakan lebih. Bagaimana sakit gigi, di mana kita mencari obat, tidak ada. Apalagi yang lain. Apalagi kalau kita ceritakan dengan bayi-bayi yang baru lahir, orang-orang yang sakit. Siapa yang mengantarkan ke sana? Helikopter juga yang turun hanya di landasan itu. Selanjutnya keluar. Mereka tidak ke tempat ke pelosok-pelosok itu tidak masuk. Apakah kita menunggu saudara-saudara kita itu tinggal mayat baru kita datangkan bantuan? Saya juga mengharap kepada dunia internasional untuk melihat bahwa kami di Aceh dan bahkan pemerintah Aceh sendiri sudah tidak mampu untuk menanggulangi ini. Bukan sudah tidak mampu, memang tidak mampu, karena banyak mobil-mobil sekarang yang tertimbun lumpur yang belum diangkat. Itu harus diangkat dengan alat berat. Kalau pemerintah Aceh, apalagi dibebankan dengan pemerintah kabupaten, pemerintah daerah, bukan pemerintah provinsi, itu sangat mustahil. Sangat mustahil. Jadi inilah yang bisa saya ceritakan. Saya tidak menceritakan lebih lanjut. Itulah yang coba dibayangkan. Bagaimana penderitaan orang Aceh yang di dalam keadaan hujan, tanpa tenda, tanpa makanan, tanpa minuman, dan tidak lama lagi mungkin nyamuk pun berkeliaran, mereka pun kalambu pun tidak ada. Ini sangat dahsyat. Ini adalah mungkin orang mengatakan ini cobaan bagi masyarakat Aceh. Tetapi sebetulnya bukan. Ini cobaan juga bagi kita. Kita yang punya kemampuan, sejauh mana kita mampu untuk membantu mereka. Kami selaku masyarakat Aceh
yang kebetulan saya hari ini hadir di Malaysia, hadir di sini. Saya untuk hari ini hanya mampu berbicara, hanya mampu menyampaikan. Inilah yang saya mampu untuk saat ini. Mungkin nanti di sana bagaimana saya membicarakan dengan pemerintah Aceh, saya insya Allah akan saya lakukan. Begitu juga dengan NGO di sini, apa yang harus kami buat, itu akan kami buat walaupun sekecil apapun. Karena inilah yang akan kami pertanggungjawabkan nanti di Yaumil Mahsyar. Di saat amalan kami tidak ada, tidak mampu untuk masuk surga, malaikat akan bertanya, apa yang kamu buat di dunia sehingga layak engkau masuk surga? Kami akan menjawab, ada satu ya Allah, kami ingin membantu saudara-saudara kami yang teraniaya, tapi ini belum mampu karena ada halangan-halangan atau sekatan-sekatan yang dibuat oleh mereka, sehingga kami tidak bisa melakukan itu. Tidak ada kemampuan bagi kami ya Allah, la haula wala quwata illa billah, kecuali engkau ya Allah. Jadi dalam hal ini juga saya mengharapkan kepada masyarakat Aceh yang ada di Aceh, yang ada dalam penderitaan sekarang. Saudara-saudara saya, ketahuilah, Anda di situ sekarang walaupun Anda mengatakan jauh dari masyarakat, terisolir, ketahuilah Allah beserta Anda sekarang. Anda mohon kepada Allah. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Masih ada Allah di sana. Mohonlah kepada Allah. Di saat Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Mintalah apa yang Anda inginkan. Mohonlah apa yang Anda mau. Allah mendengar Anda. Wahai saudara saya, rakyat Aceh yang saya cintai, doa Anda dikabulkan oleh Allah. Para malaikat Allah utus untuk Anda. Tinggal Anda dekatkan diri kepada Allah, mohon kepada Allah supaya Allah menggerakkan hati masyarakat dunia internasional untuk membantu Anda. Di saat Allah turun tangan, sehebat Fir'aun pun akan mampu melawan Anda. Jadi ketahuilah itu. Itu pesan saya kepada masyarakat Aceh. Saya sebagai Ketua Lembaga Aceh Bersatu, kita bersatu bermunajat kepada Allah. Apapun cobaan kita, jangan lepas iman di dada. Karena tujuan kita adalah hidup ini akan mati, dan setelah mati kita harus mendapatkan ridha daripada Allah. Kalau Allah memberi kita keridhaan, maka kita akan mendapatkan syurga. Syurga itu lebih berharga daripada dunia dan isinya. Walaupun iman kita hanya sebesar zarah, bila Allah masukkan kita ke dalam surga, maka dunia dan isinya ini tidak ada artinya. Kalaupun saat ini Allah kehendaki saya mati hari ini, tapi dengan jaminan saya surga, kalau saya digilas sekalipun, insya Allah saya siap. Jadi saudara-saudara kita yang telah berjuang memperjuangkan keselamatan Anda sebagai rakyat Aceh, yang mereka yang meninggal insya Allah mendapatkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada saudara-saudara saya yang ada di Malaysia, yang seiman seagama. Dari kami, masyarakat Aceh, rakyat Aceh, hanya bisa berdoa kepada Anda supaya Allah teguhkan iman kita, Allah teguhkan Islam kita. Kita bersatu dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di sanalah kita akan berjumpa. Kami masyarakat Aceh untuk saat ini hanya bisa berdoa untuk keselamatan kita semua. Sementara kami saat ini tidak ada daya. Kami dalam keadaan ditimpa musibah, dalam keadaan ditimpa kemalangan, dalam keadaan terzalimi. Selebihnya tinggal pandangan dari para media bagaimana. Saya tidak bisa menceritakan lebih. Saya tidak bisa melebih-lebihkan. Malah mungkin yang saya ucapkan ini kurang dari apa yang saya sampaikan dengan penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh. Kalau kita lihat sejarah masa lalu, beberapa tahun yang lalu, Lumpur Lapindo hanya beberapa desa saja atau kecamatan
itu sudah menjadi bencana nasional. Sementara ini Aceh, bahkan Sumatera tertimpa banjir dengan begitu dahsyatnya, tidak menjadi bencana nasional, itu terpulanglah kepada dia. Kenapa itu tidak diikhtiharkan? Itu dialah yang boleh menjawab. Saya tidak boleh menjawab. Kenapa itu? Saya tidak tahu. Kenapa menurut dia? Tapi kalau menurut saya, sebetulnya ini sudah lebih dari bencana nasional. Kalau menurut saya, kalau ditanya menurut saya, itu saya boleh jawab. Ini sudah lebih dari bencana nasional. Bukan hanya masyarakat yang korban, dunia internasional boleh melihat akan ada korban yang lebih besar, yaitu perubahan cuaca karena hutan dibabat. Itu boleh dilihat oleh masyarakat internasional. Bagaimana? Tapi kalau saya mengatakan ini bencana nasional, itu masih kecil. Bahkan bencana internasional karena bisa merubah iklim dunia. Kita dalam misi bantuan kemanusiaan ini kita perlu bersama. Dalam untuk membantu ni kita perlu bersama-sama dengan NGO untuk kita sampai ataupun capai misi. Dan untuk makluman tuan-tuan perempuan, sebenarnya tadi hari ni kalau tuan-tuan ingat, saya sebenarnya bila cerita dengar banjir tadi ni sebab sikit, sebab saya pun salah seorang banjir besar tahun 2021. Dan untuk makluman, hari ni tarikh dia 18 Disember, genap 4 tahun. Macam mana kita hadapi dulu, saya di Hulu Langat, tenggelam rumah sampai habis, sampai bumbung Taman Seri Nanding. Jadi saya dapat bayangkan apa yang tuan maklumkan, Bonda Khatijah maklumkan, lebih teruk daripada tsunami. Kami ni yang kena di peringkat rumah taman ni pun kena sampai bumbung, sebulan tu pun tak selesai lagi. Tuan-tuan bayangkan kalau lebih teruk daripada tsunami. Jadi digambarkan oleh wakil-wakil, semoga sedikit sebanyak dapat kita gambaran apa yang harus kita nak lakukan kecil lepas ini. Dan insyaAllah sekali lagi YBK akan sama-sama dengan tim untuk sama-sama kita membantu.